Dari cuplikan video tadi, pasti kalian bingung kan? Kenapa sih ada suara tidak sah dan kenapa masih banyak orang yang golput? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Naila Nabila Fauziah dengan NPM 211050068 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini aku bakal share ke kalian ilmu yang aku tahu tentang pemilih itu. Yang mana nanti aku bakal share ke kalian yang pertama bagaimana syarat sah dan tidaknya suara. Terus yang kedua itu ada apakah pemilih suara tidak sah dengan golput itu sama. Nanti bakal kita bahas bareng-bareng ya. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Bagaimana syarat sah dan tidaknya suara itu. Nah, sah dan tidak sahnya surat suara pemilu 2024 adalah dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 3 tahun 2019 yang mana itu tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum. Nah, untuk aturan surat suara pemilu 2024 dinyatakan sah menurut Pasal 54 PKPU nomor 3 tahun 2019 itu ada 3 kategori. Yang pertama surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota serta surat suara untuk pemilu anggota DPD. Langsung aja, yang pertama surat suara untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden itu ciri khaskan dengan warna abu-abu. Nah, suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh KPPS dan tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Seperti contoh di gambar samping itu ada coblos pada foto paslon, coblos pada nomor urut paslon, coblos pada gambar partai politik itu dinyatakan benar. Selain itu ada lagi nih contohnya, yaitu coblos pada daerah foto paslon, coblos pada salah satu foto paslon, coblos pada salah satu nama paslon itu juga benar. Oke, lanjut untuk yang kedua, surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Di sini ada 3 warna, yang warna kuning untuk DPR, warna biru untuk DPRD provinsi dan warna hijau untuk DPRD kabupaten atau kota. Untuk surat suara pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang berada pada kolom yang disediakan. Untuk contoh lain, kita dapat coblos pada kolom kosong partai, coblos di antara nama calon, coblos pada 2 calon dan 1 kolom partai itu juga benar. Tak hanya itu, kita juga dapat mencoblos pada nama calon, coblos pada nama calon dan kolom partai, coblos pada nomor urut calon itu juga dinyatakan benar. Selain itu ada juga coblos 2 kali pada nama satu calon, coblos pada nama calon dan kolom kosong, coblos pada salah satu nama calon yang memenuhi syarat MNS juga benar. Oke, untuk yang ketiga itu surat suara untuk pemilu anggota DPD itu diciri khaskan dengan warna merah. Nah, untuk surat suara pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS, terus tanda coblos pada satu calon perseorangan. Seperti contoh, kita dapat coblos pada foto calon, coblos pada nama calon, coblos pada foto dan nama calon, coblos di area kolom calon. Itu dinyatakan benar. Sedangkan aturan surat suara pemilu 2024 dinyatakan tidak sah menurut pasal 54 PKPU nomor 3 tahun 2019 itu
surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, serta surat suara untuk pemilu anggota DPD. Oke, langsung aja. Untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden seperti yang saya katakan tadi, diciri khaskan dengan warna abu-abu. Surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden ini dinyatakan tidak sah apabila tidak ada tanda coblosan pada surat suara, terdapat coblosan di lebih dari satu kolom pada calon, dan ada coblosan terdapat di bagian lain surat suara, seperti contoh yang saya berikan di samping: mencoblos hingga merusak kertas, coblos tapi dicoret-coret, coblos pada lebih dari satu kolom paslon, itu dinyatakan tidak sah ya. Nah, untuk surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang saya jelaskan tadi, warna kuning untuk DPR, warna biru untuk DPRD Provinsi, dan warna hijau untuk DPRD Kabupaten atau Kota. Surat suara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota dinyatakan tidak sah apabila tidak ada tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik, nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang disediakan di kolom. Seperti pada gambar di samping, coblos dua kali pada dua nama calon di beda partai, dicoblos tapi dirusak dan didominasi, dicoblos tapi dicoret-coret, itu dinyatakan tidak sah. Dan yang terakhir untuk surat suara pemilu anggota DPD, sudah saya jelaskan tadi, diciri khaskan dengan warna merah. Surat suara untuk pemilu anggota DPD ini dinyatakan tidak sah apabila tidak ada coblosan pada calon manapun dan terdapat beberapa coblosan di lebih dari satu calon. Seperti contoh, coblos dua kali pada dua nama calon di beda partai, dicoblos tapi dirusak atau diulangi, dan dicoblos tapi dicoret-coret, itu tidak sah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, apakah pemilih suara tidak sah dengan golput itu sama? Sama nggak sih? Sama nggak sih? Oh, ya. Jadi untuk pemilu dengan suara tidak sah itu berbeda ya teman-teman dengan golput. Jadi suara tidak sah ini berbeda dengan golput karena kalau suara tidak sah adalah suara yang diberikan oleh pemilih tetapi tidak dihitung karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, sehingga suara tersebut tidak diperhitungkan dalam hasil akhir pemilu sehingga tidak berpengaruh dengan penentuan pemenang. Sedangkan kalau golput adalah istilah untuk orang-orang yang secara sengaja memilih untuk tidak memberikan suara dalam pemilu. Dengan kata lain, pemilih suara tidak sah terjadi karena kesalahan teknis atau ketidaksesuaian dengan aturan pemilu yang sudah aku jelasin tadi ya teman-teman. Sementara kalau golput itu adalah tindakan sadar untuk tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara sebagai bentuk protes atau apatisme. Ingat ya teman-teman, jangan golput, gunakan hak pilih kamu. Oke, itu tadi sedikit ilmu yang bisa aku berikan ke kalian. Semoga yang awalnya teman-teman gak